Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para kerabat, para family, para muhibbin, para pecinta orang-orang soleh, sebagaimana yang telah saya janjikan beberapa waktu yang lalu tentang rencana penjelasan manuskrip, tentang rencana penjelasan bagan silsilah yang ditulis, yang terpampang di dalam atau di cokop di Astah Puju Agung Toronan, atau mungkin saudara-saudara sekalian pernah melihat catatan ini di cokop Makbarah Puju Agung Toronan Kiai Abdurrahman. Sebagaimana janji saya beberapa waktu yang lalu, saya akan menjelaskan tentang silsilah ini dalam rangka merespon beberapa keinginan dari sebagian besar keturunan keturunan Puju Agung Toronan yang kebetulan beberapa saat yang lalu ketika Haul Akbar Puju Agung Toronan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Safar 1444 Hijriah atau 17 September 2022, di mana di sana banyak pengunjung yang melihat tulisan silsilah sepanjang 8,5 meter dengan tinggi 2,5 meter, namun tidak paham maksudnya. Kali ini saya akan menjelaskan secara bertahap ke dalam beberapa bagian tentang penjelasan silsilah tersebut. Yang pertama, judul silsilah yang terpampang di Jongkop Timur Komplek Makam Agung Toronan yang terletak di Desa Larangan Badung, bersebelahan dengan Kelurahan Kuel. Di sana tertulis silsilah zuriat Puju Agung Toronan sampai ke generasi kelima. Saya jelaskan tentang nama-nama tersebut. Puju Agung Toronan alias Kiai Abdurrahman bin Raden Khotib Puju Selok-lok memiliki istri Nyai Agung Toronan alias Nyai Siti Maryam binta Nyai Aminah Lempung Morkoning binta Sunan Cendana Kobanyar alias Sayyid Zainal Abidin alias Umar Mairi alias Pangeran Punojiwo. Puju Agung Toronan ini memiliki 3 putra, 3 anak. Yang pertama itu yang disebut dengan Kiai Pangkung Toronan alias Kiai Muhtadi. Adapun Kiai Muhtadi alias Kiai Pangkung Toronan ini berdomisili di tempat yang bernama Pangkung Toronan. Beliau beristri 3 kali. Istri yang pertama adalah putri dari Raden Azhar Puju Setepulengan Begendan. Terus yang kedua
setelah istri pertama ini meninggal dunia, beliau beristri lagi, saudara dari istri pertama yang telah meninggal tersebut, yakni istri kedua bernama Nyai Billa Bekung. Tentunya yang dimaksud adalah Nyai Billa Bekung II. Disebut Nyai Billa Bekung karena beliau pernah bersuami Kiai Billa Bekung II. Nyai Billa Bekung di sini sebutan lainnya disebut sebagai Nyai Bu Aren, karena disematkan kepada suami pertama beliau, yaitu Kiai Bu Aren. Tentunya Nyai Bu Aren ini diambil dari nama sebuah tempat ketika beliau pernah bermukim di satu tempat yang bernama Rombo Aren, yang sekarang masuk ke kawasan Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang dulunya sebelum dilakukan pemekaran masih masuk ke Desa Pelakpak. Kemudian setelah Nyai Bu Aren, istri kedua dari Kiai Pangkung Toronan Kiai Muhtadi ini meninggal, kemudian beliau menikah dengan Nyai Berekas. Nyai Berekas yang dimaksud adalah Nyai dari Berekas Kuluk-Kuluk Sumenep, sedangkan nama aslinya belum diketahui. Kita ulas satu persatu. Kiai Pangkung Toronan alias Kiai Muhtadi dengan istri pertama yang merupakan putri dari Raden Azhar Pujuk Sitepulengan ini memiliki anak 4. Meskipun di sini saya tulis Kiai Abu Syu'ib, Kiai Paurampak Sepo alias Kiai Kohur, bukan berarti ini merupakan secara berurut anak tertua dari istri pertama. Kalau saya sebut anak pertama, anak tertua, yaitu yang benar adalah Nyai Ummu Yasin alias Nyai Ummu Bayyin, yang di dalam manuskrip disebut sebagai Nyai Pakes Kepisan. Nyai Pakes Kepisan yang nanti berdomisili di daerah Pakes Kelampok, Desa Padaan. Yang kedua bergelar Kiai Abu Syu'ib. Kiai Abu Syu'ib disematkan kepada anak tertua dari Kiai Abu Syu'ib yang bernama Kiai Syu'ib, sedangkan Kiai Abu Syu'ib sendiri sebutan lainnya disebut sebagai Kiai Paurampak Sepo Toronan. Paurampak ini adalah nama sebuah tempat di Desa Toronan. Kemudian Kiai Abu Syu'ib ini dalam sebuah penelitian ditemukan bernama Kiai Kohur. Kemudian putra atau anak yang ketiga dari Kiai Pangkung alias Kiai Muhtadi dengan istri pertama ini bergelar Nyai Karang Sepo Toronan Karang. Kemudian Nyai Saidah, Nyai Pancoran alias Ummu Saidah. Tentang putra atau putri dari Nyai Yasin, Nyai Ummu Yasin atau Ummu Bayyin yang berdomisili di Pakes Kelampok ini belum bisa diuraikan karena masih dalam penelusuran. Kita masuk ke putra atau keturunan dari Abu Syu'ib. Kiai Abu Syu'ib alias Kiai Paurampak Sepo ini memiliki istri bernama, dalam catatan Kiai Muzammil Minhaji ini
memiliki istri bergelar Nyai Berampak atau Nyai Paurampak, yang kemudian ditemukan bernama Raden Ayu Nursia. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa gelar Kiai Paurampak disematkan atau dilakopkan pada anak tertua beliau, yaitu Kiai Abu Syu'ib Kiai Paurampak, karena beliau memiliki putra yang paling tua bernama Kiai Syu'ib yang berdomisili di Orodelum Sampang. Sedangkan dalam Kiai Abu Syu'ib atau Puju Orodelum, di mana diduga atau diyakini istri dari Puju Orodelum, dari istri dari Kiai Syu'ib ini, Puju Orodelum ini ini merupakan putri dari Kiai Tengkinah Anom Toronan. Kiai Tengkinah Anom Toronan sendiri bernama Kiai Mu'afi bin Puju Tengkinah Toronan. Yang kedua, dari Abu Syu'ib inilah dari Puju Syu'ib Orodelum ini kemudian nanti menurunkan atau berputri Nyai Nuriyah yang kemudian menikah dengan Kiai Malateh, Nyai Nuriyah yang kemudian menikah dengan Kiai Malateh Abu Abdullah yang berdomisili di satu tempat bernama Keracak Orodelum. Kiai Malateh alias Kiai Abu Abdullah ini merupakan putra dari Kehedin. Kehedin ini disebut sebagai Kiai Hedin Abu Syarifah atau Kiai Hedin bapaknya Syarifah. Yang kemudian nanti menurunkan Nyai Asmaya dan saudara-saudaranya. Kiai Hedin Abu Syarifah ini merupakan kiai yang nanti mengganti Ki Paurampak Toronan, sehingga sebutan lain dari Kiai Hedin ini disebut sebagai Kiai Paurampak Anom. Kemudian putra dari Puju Syu'ib alias Puju Orodelum dengan putri Ketengkinah Toronan ini, selain Nyai Nuriyah, ini nanti memiliki putra bernama Puju Hera yang menikah dengan Nyai Arifah. Kemudian memiliki putra juga bernama Puju Wahin, menikah dengan Nyai Arifah binti Kiai Abdul Halim Ermata. Kemudian memiliki putra juga bernama Puju Bedar, menikah dengan Nyai Tompeng. Nyai Nuriyah sendiri setelah menikah dengan Kiai Malateh Abu Abdullah Keracak bin Hedin Kiai Paurampak Anom, ini memiliki 2 putra. Yang pertama, yang tertua itu bernama Kiai Abdullah, sehingga Kiai Malateh ini, suami dari Nyai Nuriyah ini, disebut sebagai Abu Abdullah atau ayahnya Abdullah. Kiai Abdullah ini kemudian bergelar
Kiai Maya, Kiai Maya Orodalem, berdomisili di Orodalem. Disebut sebagai Kiai Maya karena memiliki putra atau putri tertua bernama Nyai Asmaya. Sebutan lain dari Nyai Asmaya disebut sebagai Puju Anten. Nanti Nyai Asmaya ini menikah dengan Kiai Jaksiman Langker Temor Orodalem, yang kemudian menurunkan Nyai Sakinah menikah dengan Kiai Ma'ruf Langker Temor Orodalem, Kiai Muhsinin, Kiai Bakri, dan Nyai Sakinah. Kemudian selain Nyai Asmaya, nanti Kiai Abdullah ini memiliki putra bernama Kiai Bahauddin Orodalem. Kemudian dari Kiai Bahauddin memiliki putra bernama Kiai Haji Rahbini, menikah dengan Nyai Kirom Langker Pungkunung ya. Nyai Sofiah menikah dengan Kiai Abdul Rahim Langker Pungkunung. Kiai Haji Abdullah menikah dengan Nyai Imah Langker Pungkunung. Kiai Hasan menikah dengan Nyai Mariah Langker Dajah. Kemudian Nyi Sa'diyah. Kemudian Nyai Hafsah menikah dengan Kiai Heddin Langker Tangkul. Kemudian menurunkan Kiai Bustomi. Kiai Abdullah ini memiliki putra bernama Kiai Haji Bustomi. Terus juga Nyai Hayati, Kiai Haji Muhammad Hasan, dan Kiai Munaim alias Kiai Haji Khotib, di mana Kiai Munaim alias Kiai Haji Khotib ini memiliki istri bernama Nyai Hamzah Nyai Hasriah binta Kiai Hamzah, yang kemudian Kiai Munaim alias Kiai Haji Khotib ini memiliki putra bernama Nyai Ruqayyah, yang kemudian menikah dengan Kiai Mukri bin Kiai Haji Asmuni bin Kiai Mahdi Abu Bi'at bin Kiai Mufani bin Kiai Umroh. Kemudian Kiai Abdullah ini, putra dari Kiai Malate Abu Abdullah ini, memiliki putra bernama Kiai Hamzah Haji Syarqawi, yang dari Rodalem, yang nanti menikah dengan Nyai Danti, putri dari Kiai Syukriwa Sumber Anyar. Terus selain Nyai Nuriyah, juga Nyai Nuriyah ini memiliki saudara bernama Pujuk Hera. Dari Pujuk Hera dan Nyai Arifah ini kemudian menurunkan Kiai Syamsul Arifin. Kiai Syamsul Arifin nanti menikah dengan Nyai Toronan binta Nyai Syarifah Ummu Bermawi. Kemudian memiliki putra bernama Kiai Syamsuddin, menikah dengan Nyai Fatimah. Kemudian Nyai Hasbiah menikah dengan Kiai Makkah. Kemudian memiliki putra bernama Kiai Tahmid menikah dengan Nyai Ambia. Nyai Ummu Sahid menikah dengan Kiai Masduki. Kiai Haji Hadori menikah dengan Nyai Sita, kemudian menikah lagi dengan Nyai Fatimah. Kemudian Pujuk Hera ini memiliki putri bernama Nyai Hajah Nemuh. Pujuk Wahin ini ya, seperti yang saya perlihatkan dalam video ini, memiliki putra bernama Kiai Abdul Hari menikah dengan Nyai Ermatah. Nyai Ratnasi menikah dengan Kiai Idba. Pujuk Tangkul menikah dengan Nyai Ambia. Kiai Sayyid menikah dengan Nyai Khadijah.
Nyai Darbesi menikah dengan Kiai Abdullah, Pujuk Deeng menikah dengan Kiai Masduki. Pujuk Benter sendiri menikah dengan Nyai Tompeng, kemudian memiliki putra bernama Kemahya, Nyai Sari, Kiai Abdullah, Nyai Keni, Kiai Kasiman, dan Nyai Muhni. Selanjutnya kembali lagi ke putra yang lain dari Kiai Syu'ib, dari apa? Dari Kiai Abu Syu'ib yang lain, yaitu bernama Nyai Khotib Sepo Malaje. Nyai Khotib Sepo Malaje ini sebentar. Nyai Khotib Sepo Malaje, Nyai Khotib Sepo Malaje ini menurut riwayat berdomisili di daerah masjid dekat dengan Masjid Jami, Kabupaten Pamekasan. Saya lanjutkan ya. Kemudian Nyai Khotib Sepo Malaje ini memiliki putri bernama Kiai Hamila, terus kemudian bernama Kiai Teleman Abu Mari alias Pinter Jalaluddin, kemudian memiliki putri bernama Ummu Khotimah yang ada di Begenden, Pamekasan, kemudian memiliki putri bernama Nyai Ummu Zakaria, yang kemudian Nyai Ummu Zakaria ini dijuluki sebagai Kiai Khotib Anom Malaje, yang kemudian dari Nyai Ummu Zakaria ini menurunkan Nyai Sajina. Nyai Sajina ini menikah dengan Kiai Sajina bin Kiain bin Keni dari Kereng. Kereng ini masuk kawasan Toronan juga, bagian agak selatan. Kemudian Puju Abu Syu'ib Paurampa ini memiliki putra bergelar Kiai Talon alias Kiai Taklon Sumenep. Dari Kiai Taklon ini kemudian memiliki dua putri bernama Raden Ayu Talon dan Raden Ayu Mutmainnah. Dan perlu diketahui juga putra berikutnya dari Puju Abu Syu'ib Paurampa ini memiliki putra bernama Kiai Hamila. Kiai Hamila ini berkediaman atau berhijrah ke daerah Mandira Bondowoso. Dari Kiai Hamila ini kemudian melahirkan putra dan putri bernama Ummu Khohir berdomisili di Mandiro juga, kemudian Ummu Liman di Mandiro, Ummu Siran di Mandiro Bondowoso, kemudian ayah dari seorang anak bernama Dulasir, ayahnya Dima berada di Maisan daerah Bondowoso. Kemudian Puju Abu Syu'ib ini juga memiliki putri bernama Nyai Arham. Nyai Arham ini ada di Mandiro Bondowoso. Dari Nyai Arham ini kemudian lahirlah putrinya bernama Nyai Ummu Besti yang ada di Pejaten Bondowoso. Kemudian Nyai Ummu Nuriyah yang ada di Sembungan Gending Probolinggo.
kemudian Ummu Qasim yang juga ada di Mandiro. Kemudian putra yang terakhir dari Puju Abu Syuaib Pawarampa ini bernama Kiai Hadin Abu Syarifah. Tentunya Kiai Hadin Abu Syarifah ini bergelar Kiai Pawarampa Anom. Kiai Hadin Abu Syarifah disebut Abu Syarifah karena memiliki anak atau anak yang paling tua bernama Nyai Syarifah. Sementara Nyai Syarifah sendiri diberi gelar atau berlakop Ummu Bermawi karena nanti beliau memiliki putra tertua bernama Kiai Bermawi yang kemudian menikah dengan Nyai Aswati, putri dari Raden A'la Air Mata. Raden A'la sendiri memiliki istri bernama Nyai Tamsia, putra Nyai Tamsia binti Kiai Abdus Sabit bin Abdurrahman Nampoh. Baik, Nyai Syarifah Ummu Bermawi ini menikah dengan Raden Bashar Begenden yang di dalam satu riwayat Nyai Kiai Bashar ini diriwayatkan meninggal dalam ketika sedang ikut membangun jembatan atau geledek besar yang ada di Begenden itu, sehingga dalam riwayat yang sama juga dikatakan bahwa nama dari geledek besar atau jembatan besar yang ada di Begenden itu diambil dari nama beliau, suami dari Nyai Syarifah Ummu Bermawi binta Kiai Hadin Abu Syarifah Kiai Pawarampa Anom. Nama geledek besar atau jembatan besar yang ada di Begenden itu disematkan pada nama beliau sebagai bentuk penghormatan kepada beliau Raden Bashar Begenden. Kemudian Kiai Hadin Abu Syarifah ini memiliki putra bernama Kiai Malateh Abu Abdullah alias Pujuk Keracak Rodelem yang menikah dengan Nyai Nuriyah binta Kiai Abu Syuaib Rodelem. Itu merupakan ulasan yang pertama. Kemudian dari Kiai Bermawi, dari putra dari Nyai Syarifah ini ya, nanti menurunkan Kiai Marzuki atau Kiai Ra'i yang menikah dengan Nyai Aminah putri dari Kiai Syu'batul Iman yang ada dari Tengker Belumbungan. Kemudian memiliki putri juga bernamanya berlakop atau bergelar Nyai Toronan dalam catatan Orodelem. Kemudian Nyai Toronan ini memiliki suami bernama Kiai Syamsul Arifin, putra dari Pujuk Hera bin Pujuk Syuaib Rodelem, yang kemudian nanti menurunkan Kiai Muhammad, Kiai Abdul Manaf, Nyai Mursia, Nyai Dewi yang ke Tolabeng Akor, dan keturunan-keturunan yang lain. Itu saja seputar tentang saya lanjutkan dari putra putri Kiai Pangkung Toronan Kiai Muhtadi dengan Kiai Pangkung Toronan Kiai Muhtadi dengan putri Raden Azhar atau istri pertama dari Kiai Muhtadi, Kiai Pangkung Toronan Kiai Muhtadi, dari putranya yang bernama Kiai Abu Syuaib alias Kiai Kohur alias Kiai Pawarampa Sepo Toronan. Berikutnya putra atau anak yang ketiga dari Kiai Pangkung Toronan dengan istri yang pertama ini ada namanya Nyai Karang Sepo. Nyai Karang Sepo Toronan Karang. Dari Nyai Karang Sepo ini catatan sementara dia memiliki putri bernama atau bergelar Nyai Masajid. Nyai Masajid ini kemudian
berdomisili di Prachen. Nyai Masajid tentu bukan nama aslinya, karena nama aslinya sampai saat ini masih dalam penelusuran. Disebut Nyai Masajid karena disematkan kepada suaminya, yaitu Kiai Masajid. Kiai Masajid sendiri merupakan putra dari Kiai Abdul Kamal bin Abdul Alam Prachen. Terus yang berikutnya, putra atau anak dari Nyai Karangsepo ini belum ditemukan namanya, cuma disebutkan adalah Kiai dari Karang yang beristri ke Kereng. Kemudian Nyai Salamah yang berada di Candi, di daerah Candi, Kecamatan Galis. Saudara-saudara sekalian, para penikmat, pemerhati channel Zulkolam, Zulkolam channel. Yang terakhir, putra dari atau anak dari Kiai Pangkung Toronan dengan istri pertama, putri dari Raden Azhar ini, memiliki putri bernama berlakop Nyai Pancoran alias Nyai Ummu Said. Beliau menikah dengan Kiai Pancoran Sepo, kemudian bermukim di daerah Pancoran Kadur. Dari Nyai Said ini tentu dilakopkan pada nama anak yang paling tua, yaitu Nyai Said. Kemudian Nyai Said ini menikah dengan Kiai Syamsuddin bin Kiai Asiruddin alias Kiai Bendungan Sepo. Kiai Asiruddin sendiri merupakan putra dari Kiai Abdullah Batu Ampar Timur. Batu Ampar Timur maksudnya adalah Batu Ampar Timur yang ke timur dari Pakong, bukan Batu Ampar yang ada di Propo, bukan. Kemudian dari Nyai Said ini memiliki anak bernama Kiai Fauzan, menikah dengan Nyai Siti Romlah, yang kemudian memiliki putra bernama Kiai Abdullah yang bergelar Pujuk Bendungan Anum. Kemudian Nyai Salamah Nyai Salamah ini menikah dengan Pujuk Hosen bin Pujuk Suandi bin Pujuk Basyaniah bin Pujuk Abdul Manan Kesampih. Sementara itu saja dulu penjelasan tentang silsilah putra dari Pujuk Agung Toronan, kemudian Kiai Pangkung Toronan Kiai Muhtadi dengan istri yang pertama, yaitu putri dari Raden Azhar Pujuk Situpulengan. Untuk kelanjutannya saya sampaikan di bagian lain. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bentangan catatan silsilah yang terpasang di Jangkop Timur Makbaroh Pujuk Agung Toronan Kiai Abdurrahman dan Nyai Maryam. Untuk selanjutnya nanti kelanjutannya akan saya jelaskan di bagian lain video ini. Apabila ada penyampaian atau penulisan atau gelar dari catatan yang saya tulis atau saya sebutkan di dalam video ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, koreksi kesalahan gelar atau kesalahan penyebutan atau kesalahan-kesalahan yang lain, itu murni atas kesalahan saya pribadi. Mohon koreksi dan klarifikasinya khususnya dari anak cucu dari nama-nama yang sudah disebutkan barusan. Sampai ketemu di penjelasan silsilah berikutnya di bagian lain dari video ini. Sekali lagi saya sampaikan, saya tegaskan bahwa apabila ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada yang benar itu semata-mata
kebenaran tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.